Siapa yang menghina Pak Alwi dari kaum pribumi? Tidak ada. Dari para santri tidak ada. Dari kiai tidak ada yang menghina Pak Alwi. Yang menghina Pak Alwi itu Bahar sendiri. Bahar itu tidak sadar kalau dirinya itu merendahkan leluhurnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat menarik sekali untuk kita simak, yaitu tanggapan Kiai Haji Ubaidillah terkait statement dari Habib Bahar bin Smith yang menurut adab tidak sesuai untuk para penceramah ya. Oke, langsung saja kita saksikan videonya sebagai berikut. Silahkan jatuhkan sesuka hati kalian. Diamnya kami atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Karim. Bahar. Wong Jawa, orang Jawa kok dipameri ungkapan-ungkapan yang apologetik begitu. Ungkapan yang bernuansa membela diri. Ibarat salah seolah-olah tidak salah. Siapa yang menghina Pak Alwi dari kaum pribumi? Tidak ada. Dari para santri tidak ada. Dari kiai tidak ada yang menghina Pak Alwi. Yang menghina Pak Alwi itu Bahar sendiri. Bahar itu tidak sadar kalau dirinya itu merendahkan leluhurnya sendiri. Saya nggak yakin, masih positif saya, leluhurnya Bahar itu mendidik Bahar untuk menyebut nama-nama hewan seperti itu. Saya menyebutnya aja enggak kuasa hati. Saya hanya memahami secara publik. Kelihatannya para habib dari Pak Alwi secara publik itu baik. Secara internal saya tidak tahu apa yang mereka bahas, apa yang mereka bicarakan. Sampai muncul sosok yang nggak bisa menahan diri untuk mengumpat, berkata-kata kotor, menghina, lupa. Yang merendahkan Pak Alwi itu Bahar sendiri. Yang menghina Pak Alwi itu Bahar sendiri. Yang memancing masyarakat pribumi marah dengan Pak Alwi, Bahar sendiri. Lebih nampak kehinaan itu justru ketika dia menghina para kiai, masyarakat pribumi. Bahkan dia memposisikan diri sebagai singa. Memposisikan diri sebagai singa. Dan yang lain adalah anjing-anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anta maulana ya Rab, anta maulana ya Rab. Ighfir lana ya Rab. Anta maulana ya Rab. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman Bahar atau muhibbin para habaib masih ingin mempertahankan kaidah, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, kalau yang dicintai seperti ini gimana? Salah mencintai, kalau yang dicintai istri orang gimana? Lebih baik salah mencintai, kalau yang dicintai itu hak orang gimana?
Salah mencintai, kalau yang dicintai penipu gimana? Pendusta gimana? Kalau yang dicintai adalah pembohong bagaimana? Kalau yang dicintai membuat fitnah sara. Masa mencintai sumber-sumber fitnah sara? Mengaku cucu Nabi, ternyata dicek tidak ada data yang menunjukkan sebagai cucu Nabi. Dari beberapa aspek keilmuan. Kaidah lebih baik salah mencintai ini yang mungkin diyakini betul oleh para muhibbin, sehingga masih mengundang ceramah Bahar. Ya Allah ya Karim, Anta Maulana ya Rabb. Kalau sudah seperti ini, rasanya pengen sowan Kiai Sepuh saya. Ya Kiai Sepuh. Ya paling enggak yang punya pengaruh secara publik lah, secara nasional. Punya otoritas di organisasi untuk mengingatkan Bahar dan para muhibbin biar tidak salah mencintai. Ya paling tidak Kiai Sepuh itu kalau kemarin mau mengingatkan putranya dengan istilah yang galak, ya paling enggak juga mau mengingatkan Bahar. Memang Bahar itu seperti bola Robitoh yang digiring ke sana kemari oleh Robitoh. Apakah menuduh? Tidak. Karena Bahar kan dapat legitimasi dari Robitoh sebagai keluarga mereka, Pak Alwi. Bahkan seolah-olah pembela Pak Alwi. Yang mengajak Pak Alwi itu Bahar sendiri, bukan para kiai, bukan para santri, bukan masyarakat pribumi, bukan. Yang menghina Pak Alwi itu Bahar sendiri. Itu nasabnya diteliti, ya enggak apa-apa, kajian sejarah. Banyak peneliti-peneliti yang mengkaji Wali Songo. Banyak peneliti-peneliti yang mengkaji para kiai. Selama 1 abad lebih, aman-aman saja. Saya kira masyarakat juga sudah lama dengar banyak habaib yang ceramah di mana-mana tentang Wali Songo dengan berbagai pendapat yang berbeda-beda terkait dengan statusnya ke intisab ke Nabi, terkait dengan statusnya yang dibelok-belokkan sampai ke Pak Alwi. Tidak ada komentar. Ya udah, biarkan sejarah bekerja, peneliti bekerja, sejarah berlangsung, tidak apa-apa. Itu kan bagian daripada realitas sebuah peradaban. Masing-masing punya subjektivitas historis dan pengakuan untuk meluruskan perspektif kesejarahannya masing-masing. Hak akademik. Karena memang sudah berapa abad ditandai dengan sosok Ubaidillah untuk bisa bersambung ke cucu Rasulullah Mustafa Muhammad SAW, yaitu Ahmad, Imam Ahmad. Sudah lama. Nah, kalau ingin membaca Pak Alwi dari perspektif sejarah wajar, karena kisah itu sudah lama. Enggak mudah macam-macam. Sama, kajian DNA itu memahami genealogi asal-usul DNA manusia
nggak ada hubungannya dengan isbat kenasaban, menetapkan kenasaban. Itu kajian sama, kajian literatur Kiai Imad itu juga memahami sejarah, asal usul kesejarahan Pak Alwi sebenarnya seperti apa. DNA juga gitu, kajian filologi juga begitu, memahami asal usul dari perspektif kesejarahan, pemetaan keberlangsungan regenerasi manusia, dilihat dari turas, keberlangsungan regenerasi manusia dilihat dari DNA, dari filologi, yang di situ juga terkait dengan regenerasi, keberlangsungan regenerasi Nabi Mustafa Muhammad SAW, dilihat dari konsep keluarga, juga di situ bisa juga dilihat dari kajian sistem bangunan sosial Pak Alwi, bukan untuk menghina, untuk mengkaji secara akademik. Ya beda dengan misuh-misuh, itu beda. Bahar misuh-misuh seperti itu jauh berbeda, nggak bisa disamakan. Jadi yang menghina Pak Alwi itu Habib Bahar sendiri. Oke, saudara sekalian, panjang dan lebar luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Ini terkait statement Habib Bahar yang mengatakan jangan peduli terhadap gonggongan-gonggongan anjing, ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang luar biasa sekali dan harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini terkait kita menanggapi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi. Oke, yang pertama, kata beliau tidak sepatutnya ngomong seperti itu. Nah, jadi beliau sebagai orang tua lah, bisa kita bilang lebih tua daripada salah satu oknum Habib ini. Nah, jadi mengingatkan lah untuk bagi orang yang lebih muda lah, terutama juniornya dalam tanda kutip Habib Bahar. Nah, jadi kita sebagai penceramah tidak sepatutnya mengatakan, apalagi di depan podium, di depan para jamaah yang banyak, mengatakan kata-kata yang bisa kita bilang kasar lah. Dalam tanda kutip di sini kita mengatakan sesuatu atau seekor binatang yang menurut sebagian orang awam itu dipakai untuk menghina ataupun mengejek, ataupun kata-kata binatang itu keluar ketika kita membenci seseorang. Nah, dalam hal ini yang ditanggapi oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, ini statement yang diungkapkan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi. Nah, ini biasanya sering dipakai oleh para muhibbin lah, ya, dari pecinta para habaib. Lebih baik saya mencintai meskipun salah habaib itu daripada kita salah membenci lah. Jadi ini statement yang kalau menurut saya itu larinya ke itu saja lah. Artinya saya lebih baik salah saya mencintai, dalam hal ini oknum habaib misalkan, lalu kemudian daripada salah membenci, daripada saya membenci habaib tapi sebenarnya salah gitu. Memang ini framing-framing yang dipakai oleh para muhibbin lah. Itu yang dikatakan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi. Oke, yang ketiga yaitu soal Kiai Haji Sepuh untuk mengingatkan. Nah, jadi dalam hal ini kata beliau, ketika Habib Bahar ini menyampaikan atau berpidato dengan hal-hal atau kata-kata yang keras seperti itu, bahkan sampai menyebut orang, sampai menghina, sampai mengatakan kata-kata yang tanda kutip kotor, yang keluar dari mulut beliau di depan para jamaah. Nah, ini sepatutnya ada orang tua yang mengingatkan gitu. Dalam hal ini, ya, dalam tanda kutip kata Kiai Haji Ubaidillah tadi, Robitoh Alawiyah gitu. Nah, jadi sepatutnya ada dalam organisasi
yang mengikat para habaib ini, di sana kan banyak orang tua lah yang lebih senior, lebih didengar, mungkin lebih alim daripada salah satu oknum Habib yang kita bicarakan. Nah, jadi mudah-mudahan atau bisa jadi menurut Kiai Haji Ubedillah tadi ini mungkin ada yang salah seorang yang mengingatkan gitu supaya ini tidak terjadi lagi di umat. Karena orang awam itu memang yang disampaikan oleh Kiai Haji yang disampaikan oleh Habib Bahar ini memang benar gitu. Yang sesuai dengan sesuai dengan realita, namun dengan caranya kita mengumpat, caranya kita menyampaikan dalam hal-hal yang tidak baik gitu, keras. Bahkan kalau pandangan kita sebagai orang awam itu sebagai sebuah pengujar kebencian. Nah, sepatutnya kita kata Ubaidillah tadi, Kiai Haji Ubaidillah, sepatutnya ini ada yang mengingatkan lah. Ada mengingatkan dari para sepuh, terutama dari kalangan Qorobitoh Alawiyah. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu ini yang kata Kiai Haji Ubedillah tadi, kita sebagai orang yang berilmu atau akademisi, wajarlah kita, kata beliau, wajarlah kita mengkaji suatu nasab ini, karena nasab itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan ada metodologinya dalam mengetahui nasab itu. Ada metodologinya tersendiri. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui hal itu gitu. Apalagi para habaib yang ada di Indonesia ini dengan nasab glorifikasinya sangat kental sekali dan sangat lama gitu, bahkan sampai berabad-abad. Perlu untuk kita kaji gitu sebagai akademisi. Ya, kalau ada yang salah tentang penelitian, perspektif, bahkan kalau ada yang menemukan sebuah fakta sebelum adanya fakta baru yang yang menggugurkan fakta tersebut, dalam hal ini ya masih sebagai fakta gitu. Nah, kalau kita kaji dari tesis Kiai Haji Madudin yang yang menggugat daripada nasab Ba'alawi ini, sebelum ada karya ilmiah yang lain, kalau menurut saya sebelum ada karya ilmiah yang lain yang mengungkapkan bahwa yang membatalkan lebih baik daripada tesis Kiai Haji Madudin ini, maka sampai sekarang ini masih Kiai Haji Madudin itu dengan tesisnya masih benar gitu, masih fakta, sebelum ada fakta lain atau tesis atau karya ilmiah lain yang membatalkan tesis itu gitu. Nah, dalam hal ini memang namanya yang namanya teori itu tidak ada yang fakta gitu. Semuanya adalah pendapat. Nah, dan yang terakhir yaitu kita itu mengkaji bukan menghina gitu. Dalam hal ini Kiai Haji Ubedillah dengan lantang tegas menyebutkan bahwa kita sebenarnya para kiai itu tidak ada yang menghina para habaib gitu. Ya, sebenarnya ya tidak ada. Menurut yang saya sebagai penggiat media sosial di berbagai macam platform, ya sebenarnya untuk para kiai kita di Nusantara ini tidak ada gitu. Tidak ada yang menghina para habaib, menghina para kiai Nusantara, menghina para habaib gitu dengan kata-kata yang keji dan kotor gitu. Tidak ada gitu. Apalagi dengan mengungkapkan kata-kata dalam tanda kutip binatang gitu. Tidak ada sebenarnya. Ayo coba, tidak ada. Namun menurut Kiai Haji Ubedillah tadi, sebenarnya yang menghina atau yang menurunkan harkat dan martabat para habaib Ba'alawi ini ya kayak Habib Bahar sendiri gitu. Kalau kita menurut kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubedillah tadi. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kita tanggapi dari statement Kiai Haji Ubedillah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.